Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat pagi ya. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan karena kita semua sekarang sudah atau sedang masih sehat walafiat ya. Mudah-mudahan tidak terganggu oleh kondisi pandemi saat ini. Gitu. Jadi rekan-rekan yang saya banggakan mungkin sekarang ada yang sudah pulang ya ke rumah masing-masing beres KKN gitu ya, dan mungkin masih ada yang di posko. Saya harap baik yang sudah di rumah atau yang di posko bisa dapat sinyal yang maksimal terkait untuk mengikuti mata kuliah daring ini. Nah, ini Pak Junedi sudah bergabung atau belum ya? Kayaknya masih belum. Nah, untuk minggu kemarin sebetulnya ada mispersepsi ya. Tadinya saya mau memindahkan ke hari yang lain, bukan hari Kamis karena ada kepentingan. Ternyata Pak Nedi tetap di hari Kamis, tapi nggak apa-apa. Itu tetap dihitung sebagai pertemuan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Tapi kemarin Pak Nedi sudah menyampaikan ini nggak? Rangkuman pokok materi. Halo? Sudah menyampaikan ini belum kemarin Pak Nedi? Ella, kedengaran suara saya Ella? Iya Pak, Minggu kemarin hadir nggak Ella? hadir Pak. Hadir. Sudah menyampaikan ini belum Pak Nedi? Pak Junedi? Hmm? Sepertinya belum Pak. Belum. Tapi ini kelihatan share screen dari saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, yang lain minggu kemarin ini udah belum? Terlihat. Sepertinya belum ya. Kemarin berarti Pak Nedi membuka perkuliahan, kemudian mengungkapkan sekilas tentang geografi kebencanaan. Ya, saya di sini mungkin sedikit menambahkan terkait rangkuman pokok materi yang akan kita nanti bahas dalam waktu 1 semester ke depan. Kita akan belajar apa saja menjelang UTS, kemudian setelah UTS kita akan belajar apa aja selama 16 pertemuan. Jadi ini mata kuliahnya namanya Geografi Kebencanaan, dan ini merupakan mata kuliah pilihan. Tidak semua mahasiswa bisa mengontrak mata kuliah ini, karena kalau pengalaman sebelum-sebelumnya, rata-rata itu habis kuota katanya. Jadi Pak buru-buru gitu ya. Makanya di beberapa rapat sempat disampaikan oleh Pak Nedi bahwa mata kuliah ini untuk tahun-tahun ke depan akan dijadikan mata kuliah utama, bukan pilihan gitu ya. Jadi biar nantinya semua mahasiswa itu bisa mengontrak mata kuliah ini secara bersamaan. Itu mudah-mudahan kedepannya terrealisasi. Kemudian di sini pengampunya ada Pak Junedi yang pertamanya, yang keduanya ada saya. Ke bawahnya daftar referensinya banyak. Silahkan nanti kalian lihat, file ini akan saya share di Google Classroom, dan mungkin sudah saya share malahan ya, dengan judul pertemuan pertama di beberapa hari ke belakang. Silakan kalian cek di Google Classroom dan di sana ada filenya. Silakan kalian lihat kalau ingin baca itu referensinya. Banyak ya, ini sebagiannya saja. Kalau ingin lebih banyak lagi silakan cari sendiri. Oke. Kemudian rincian materinya pertemuan minggu kemarin itu terkait dengan sistem perkuliahan. Oke. Nah, sebelum dilanjut, kita itu dulu ya, kita absen dulu, saya lupa. Kita absen dulu, silahkan di screenshot dulu.
Oke. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nanti dengarkan secara seksama karena akan ada pembagian kelompok untuk presentasi ya. Nanti. Oke, itu pertemuan pertama seperti biasa secara aturan perkuliahan di mata kuliah yang pernah saya ampu itu rata-rata aturannya sama. Ya mungkin kan kalian juga mengontrak di mata kuliah apa kemarin SIG ya, praktikum SIG, aturannya sama lah seperti itu, kehadiran, kemudian sistem nilai, dan lain sebagainya. Kita di sini sampaikan saja dalam artian samakan dengan yang itu. Terus yang selanjutnya untuk pertemuan kedua, yaitu hari ini, gitu, itu akan membahas antara hubungan geografi dengan kebencanaan. Nah, di situ kita akan bahas pengertian geografi, diulang kembali, kemudian pengertian bencana dan kebencanaan itu apa. Nanti dihubungkan antara geografi dengan kebencanaannya. Itu untuk pertemuan kedua hari ini. Terus di pertemuan ketiga, di minggu ke depan, itu akan dibahas mengenai kondisi kebencanaan di Indonesia. Nah, di sini kita nanti akan lihat faktor fisik, faktor manusia, ya masyarakat ya di sana ya. Kemudian hubungannya dengan kebencanaannya, antara fisik manusia dan kebencanaan yang ada di kita. Kemudian rekam jejak bencana yang ada di Indonesia. Nah, itu pertemuan ketiga nanti minggu depan berarti. Jadi kita akan bahas kira-kira bencana apa aja sih yang pernah ada di Indonesia. Tapi ya tentunya yang tercatat ya. Kalau yang tidak tercatat ya saya tidak ada datanya. Terus yang selanjutnya pertemuan keempat yaitu perhitungan resiko bencana. Di sini akan dijelaskan terkait hazard atau bahaya, kemudian kerentanan atau vulnerability, kemudian capacity atau kapasitas, dan risk atau resiko bencana. Nanti kalian akan belajar. Ketika kalian melihat sebuah wilayah yang di situ ada potensi bencana, nanti kalian akan diajar bagaimana cara menghitung resiko bencananya. Apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, kalau KKN-nya belum sih enak nih. Kalau KKN-nya belum, kalian dapat materi ini, nanti di tempat KKN kalian praktekkan misalnya. Tapi karena mungkin sekarang KKN-nya kalian sudah, mungkin nanti di sekitar tempat tinggal kalian, kalian coba akan menghitung tentang resiko bencananya. Nanti akan diajarkan dan akan ditugaskan juga terkait hal ini. Oke. Terus yang kelima ada siklus penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana itu tidak serta-merta ketika bencana saja, tapi memang ada siklusnya yang akan dibahas nanti akan terkait pencegahan dan mitigasi. Itu perbedaannya apa, kemudian kesiapsiagaan itu apa, tanggap darurat itu bagaimana, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi itu seperti apa. Nah, itu terkait pertemuan kelima tentang siklus penanggulangan bencana. Ya, di situ kan ada pra, kemudian saat, dan pasca bencana. Ya. Kemudian yang keenam, nanti ada kajian penanggulangan bencana secara global. Ya, kita sebagai orang Indonesia yang mungkin masih minim terkait pengelolaan bencana, kita akan melihat bagaimana cara penanggulangan atau pengelolaan bencana yang dilakukan di negara-negara yang lebih maju dari kita. Misalnya kita ambil nanti Jepang,
terus di subtropisnya ada Amerika ya, kemudian di pemanasan globalnya nanti kita lihat negara-negara di Eropa, gitu ya. Jadi kita lihat di sana penanggulangan bencana seperti apa, dan di kita seperti apa, dan bahkan bagaimana cara kita mengadopsinya atau melakukan hal yang baru sesuai dengan keadaan yang ada di kita. Nanti kita akan kaji terkait hal tersebut di pertemuan ke-6. Terus di pertemuan ke-7 yaitu ada materi terkait program sekolah siaga bencana. Ya, karena kalian memang calon-calon guru, calon-calon pendidik nantinya gitu ya, yang mungkin kebanyakan akan terjun ke sekolah. Nah, di sini kami berusaha untuk membekali terkait materi program sekolah siaga bencana atau SSB, bukan sekolah sepak bola ya, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nah, ini bagaimana saja di dalamnya, kemudian langkah-langkah membangunnya seperti apa, melaksanakan kegiatannya seperti apa, evaluasi dan lain sebagainya seperti apa, nanti akan kita bahas di pertemuan ke-7 sebelum TS. Nah, nanti setelah pemaparan ke-7 ini, ya mungkin materi dari kami dosen itu dicukupkan, nah kemudian UTS, dan setelah UTS, rekan-rekan nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan kelompok. Di sini saya lihat di absensi ada sekitar 40 orangan ya. Nanti silahkan rekan-rekan dibagi saja 40 orang bagi 8, bagi 7. Bagi 7 kelompok ya. Nanti atau ginilah, saya minta absensinya, list absensinya dalam format Excel, kemudian nanti setorkan ke saya, dipisahkan laki-laki dan perempuannya. Nanti akan saya random dalam kelompok ya. Berarti 40 bagi 8 ya, 40 bagi 7 berarti sekitar 7 orang lah satu kelompok. Cukup lah saya rasa ya. 7 atau 6 orang. Silakan nanti penanggung jawab kelasnya untuk merekap nama-namanya siapa saja. Nanti saya akan bagi ke dalam 7 kelompok. Nah, nanti rekan-rekan yang sudah dibagi dalam 7 kelompok akan melakukan kajian. Misal kelompok 1 tentang bencana gempa bumi. Nah, kalian nanti akan membuat sebuah laporan ataupun makalah terkait bencana gempa bumi. Dalam isi materinya yang pertama ada kondisi fisik dan masyarakat di wilayah bencana gempa bumi itu seperti apa. Misalnya kalian mau ngambil sampel daerah Tasik Selatan, Sodong Hilir misalnya, Kota Raju misalnya. Jadi wilayah bencana gempa buminya daerah Taraju, misalnya seperti itu ya. Kemudian kejadian bencana gempa bumi serta dampaknya seperti apa yang pernah ada di sana, gitu ya. Terus yang selanjutnya pencegahan dan mitigasi bencana gempa buminya seperti apa yang ada di lokasi tersebut. Kemudian kesiapsiagaan bencana gempa buminya seperti apa, tanggap darurat bencananya seperti apa, dan rehabilitasi rekonstruksi bencananya seperti apa. Jadi ketika kalian mendapat temanya, misalnya gempa bumi, kalian langsung cari lokasi yang memang pernah terjadi gempa bumi di sana. Kemudian kalian nanti susun materinya sesuai dengan submateri yang ada di sini. Nanti file ini akan saya bagikan ya. Begitupun dengan bencana yang lain, misalnya ada kelompok kedua bencana tsunami, ya kalian kaji. Misalnya yang pernah tsunami di mana, di Aceh. Silahkan kalau mau kalian lokasinya di Aceh, datanya kan banyak ya di internet. Kalau misalnya mau di Banten boleh, Pangandaran boleh, Palu kemarin boleh. Silahkan kalian masukkan kondisi fisik masyarakatnya gimana, kejadian bencananya seperti apa, jadikan sebuah makalah, gitu ya. Sub-subbabnya sesuaikan dengan submateri yang ada di sini. Oke, jadi bencananya akan ada 7, nanti akan dibagi 7 kelompok. Pertama gempa, kedua tsunami, ketiga longsor, keempat gunung api, kelima kekeringan, keenam banjir dan banjirop, kemudian ketujuhnya adalah bencana sosial.
bencana sosial, ya nanti kita jelaskan apa saja ya. Ada yang tanyakan dulu setelah ini? Ini seperti ini ringkasan materinya dalam satu semester. Nanti setelah kelompok 7 berakhir di pertemuan 15, kalian akan melaksanakan UAS gitu ya di pertemuan ke-16. Silakan. Ada yang tanyakan dulu terkait ringkasan materi ini? Saya Pak, Ya, silakan. untuk materi sendiri itu kan tentang kebencanaan ya Pak. Nah, itu mencangkup hanya di wilayah Indonesia ataupun di seluruh dunia gitu Pak? Yang mana? Yang kerja kelompok atau materi saya? Yang dua-duanya Pak? Yang dua-duanya. Iya Pak. Kalau yang materi dari saya itu ada kajian global tadi ya, di pertemuan ke berapa tadi? Di pertemuan ke-6, itu kan masih materi saya tuh sebelum UTS ya. Itu nanti ada kajian secara global terkait bencana yang ada di negara-negara lain selain Indonesia. Yaitu udah pasti kita akan membahas negara orang. Nah, mungkin kalau yang lainnya itu nanti akan saya combine antara negara kita dan negara orang lain. Tapi yang lebih banyak akan saya bahas adalah tentang negara kita sendiri dulu. Karena secara aturan kan BNPB mungkin punya karakteristik tersendiri dalam pengelolaan bencana. Kemudian secara undang-undang, Kepres, ya kan, Permen, dan segala macam tentang kebencanaan yang ada di kita, itu pasti punya karakteristik tersendiri yang memang mungkin ada agak sedikit berbeda dengan negara lain. Ya mungkin yang itu dulu yang akan saya bahas, yang mungkin nanti ditambahkan dengan beberapa materi yang ada dari negara lain. Nah, kemudian kalau untuk yang tentang bukan praktikum, yang untuk pemaparan kelompok, ya kita nanti bicarakan lagi lah, apakah kita akan disepakati seluruh dunia misalnya ya, contoh bencananya, atau memang mau lokal Indonesia saja. Kalau yang untuk pengalaman tahun kemarin, bencana yang dimasukkan ke dalam makalah itu wilayahnya lokal. Nah, kalau mungkin misalnya kalian tahun ini pengen yang skalanya global atau internasional, misalnya tsunami-nya ngambilnya di Jepang gitu ya, gempa buminya ngambilnya di Italia misalnya, ya silahkan saja. Tapi nanti mungkin tantangannya kalian akan mencari sumber-sumber bacaan yang memang bahasanya tidak terlalu kita familiar, dalam artian kebanyakannya bahasa Inggris atau bahasa negara yang bersangkutan. Silakan itu disepakati saja terkait untuk yang makalah kelompoknya ya. Itu. Siapa barusan teh? Gilang ya? Gilang Adi ya? Apakah ada yang tanyakan lagi, Gilang? Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Nah, untuk penanggung jawab di kelas ini siapa? Nanti saya boleh minta list absen ya, dan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mau mengajukan diri? Silahkan. Atau sudah ada mungkin disepakati KM-nya siapa? Belum ya? Oke, saya tunjuk aja lah. Wildan. Nah, Wildan. Halo Wildan. Iya Pak. Wildan Hadir. nanti di list absen ya. Iya Pak. Siap. Di list absen dipisahin laki-laki perempuannya, terus kirim ke saya dalam format Excel ya. Iya Pak. Ya oke. Terima kasih Wildan. Terus ada yang tanyakan dulu terkait materi yang akan kita bahas satu semester ke depan? Atau mungkin ada ajuan materi, Pak ingin ngebahas ini, gitu. Karena di beberapa tempat kami belum melihat terkait bahasan ini, misalnya. Ada nggak? Cukup? Halo? Cukup, Pak. Oh, oke, Setia ya. Kalau cukup, nanti silakan kalian download saja file terkait rangkuman materi ini di Google Classroom. Sudah ada ya.
sudah ada di pertemuan pertama saya postingnya di minggu kemarin. Silahkan kalian download saja. Oke, kita lanjutkan. Oh, Pak Nedi sudah bergabung. Pak Haji Nedi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teraskeun Pak Tio. Oke, siap. Memantap aja. Turnuhun Pak Wilujeng Anji. Ya, sami-sami mangga Wilujeng. Oke, kita lanjutkan ke materi pertemuan kedua ya. Ternyata belum terbuka filenya. Saya buka dulu. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Ada, Pak. Sudah full screen ya? Sudah full screen? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, ini terkait materinya untuk pertemuan kedua kali ini adalah hubungan geografi dengan kebencanaan. Nah, kenapa bisa geografi kebencanaan gitu ya? Apa bedanya dengan kebencanaan secara umum? Nah, nanti kita di sini akan berdiskusi terkait hal tersebut. Itu kan akan sedikit berbeda nantinya ya antara orang geologi untuk memandang kebencanaan itu seperti apa, orang biologi memandang kebencanaan itu seperti apa, orang ekonomi memandang kebencanaan itu seperti apa. Nah, di sini kita sebagai orang geografi memandang kebencanaan seperti itu seperti apa kita akan bahas sekarang. Oke. Jadi terkait hal tersebut materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di sini kita akan mengulas kembali terkait definisi geografi yang mungkin dalam mata kuliah pengantar geografi ya dari Bu Dr. Siti atau siapa yang sudah mengampu mata kuliah tersebut itu sudah banyak dijelaskan terkait definisi geografi seperti apa. Nah, di sini saya akan mengulas kembali, siapa tahu rekan-rekan ada yang lupa. Pengertian geografi itu menurut Eratosthenes tahun 200 sebelum Masehi, geografi berarti ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Jadi secara simpel, menurut Eratosthenes tahun sekian gitu ya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Itu baru pendapat awal ya dari orang-orang atau filosof-filosof terdahulu pada zaman itu. Ini Eratosthenes, ya orangnya seperti ini menurut ilustrasi ya. Kemudian menurut Karl Ritter tahun 1779 sampai 1859. Ini berarti masa hidupnya di abad ke-7 sampai abad ke-8. Geografi adalah abad ke-17 sampai abad ke-18. Geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di atas permukaan bumi atau disebut juga diferensial areal dalam keragamannya. Nah, berarti kalau Ritter itu lebih melihat geografi itu sebagai
perbedaan ruang. Ya, kalau kita simpulkan seperti itu. Jadi perbedaan setiap tempat yang ada di muka bumi itu dikaji dalam geografi atau diferensiasi area atau perbedaan ruang atau kewilayahannya seperti apa. Ya, itu menurut Ritter. Kemudian ini ilustrasinya, orangnya seperti ini. Terus, nah ini yang masih dipakai sampai sekarang di Indonesia, itu pengertian geografi yang dihasilkan dari seminar dan lokakarya Semara tahun 1988. IGI ya, Ikatan Geografi Indonesia yang mencetuskan ini. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekan sudah paham terkait hal ini, karena ketika rekan-rekan mengambil jurusan geografi, berarti rekan-rekan harus paham geografi itu apa, gitu ya. Jangan sampai ketika orang lain tanya geografi itu apa, rekan-rekan nggak bisa jawab, ya, itu kan dipertanyakan berarti ya. Oke, nah ini terkait pengertian geografi. Dan sampai sekarang yang masih dipakai itu yang IGI ya, yang seminar dan lokakarya Semarang. Tapi katanya ada pembaruan juga. Nah, itu saya belum nemu lagi tuh. Filenya saya cari-cari kemarin di mana terkait pembaruan dari IGI tersebut, tapi belum nemu saya filenya. Mungkin nanti rekan-rekan ada yang punya bisa menambahkan. Oke. Terus yang kedua yang akan dibahas adalah terkait definisi bencana. Tadi kan udah geografinya. Sekarang kita lihat bencananya. Apa sih bencana? Bencana, nah, menurut Depsos RI tahun 2004, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, ini menurut Depsos atau Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2004. Oke. Jadi bencana itu adalah rangkaian peristiwa atau peristiwa yang disebabkannya bisa oleh alam, bisa oleh manusia, dan atau oleh keduanya, katanya gitu. Ada juga yang menyebutkan, setelah melihat beberapa definisi bencana, ada yang menyebutkan bahwa bencana itu adalah hal yang merugikan ke manusia. Jadi bila mana ada fenomena atau kejadian yang kita sekilas menyebutnya bencana, tapi tidak ada dampaknya kepada manusia, nah itu ada yang menyebutkan kalau seperti itu bukan bencana gitu. Itu hanya kejadian alam biasa saja. Contoh apa? Contoh misalnya ada bencana, bukan bencana. Contoh misalnya ada longsor di atas gunung. Misalnya gitu ya. Di bawah puncak Gunung Cermai terlihat ada longsoran tanah. Kejadiannya seperti tersebut. Kemudian kejadian tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap masyarakat yang ada di kaki Gunung Cermai tersebut. Nah, untuk kasus yang seperti itu, banyak ahli yang bersepakat bahwa kasus seperti itu bukan bencana. Karena kejadian alamnya itu dia tidak merugikan atau menimbulkan kerusakan bagi manusia. Katanya seperti itu ya. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan seperti itu. Misal ada letusan gunung api di tengah laut. Dan dia jauh dari daratan manapun gitu ya, tidak menimbulkan efek kerugian bagi manusia. Misalnya terjadi di daerah Mesopotamia gitu ya, terus di daerah Pasifik Tengah gitu. Kemudian ke arah sananya dekat-dekat Hawaii yang memang kurang penduduknya,
terjadi letusan gunung api di sana, di bawah laut, dan tidak menimbulkan apa-apa bagi manusia yang ada di sana, itu bisa disebut bukan bencana. Itu ya. Kecuali ada mungkin ahli-ahli lain yang pemerhati lingkungan, dalam hal ini mungkin aktivis-aktivis lingkungan, banyak menyebutkan bahwa walaupun kejadian tersebut tidak berdampak kepada manusia, tapi lingkungannya rusak, misalnya yang ada di sana, itu disebut bencana. Ada yang berpendapat juga seperti itu. Nah, nanti kalian mau pakai paham yang mana, terserah kalian saja. Yang jelas, kalau yang kebanyakan dipakai itu adalah yang ada atau tidak kerugian bagi manusianya. Bukan hanya untuk lingkungannya saja. Gitu ya. Terserah itu bagaimana kalian menanggapinya seperti apa, silahkan kalian cerna sendiri. Nanti kalian akan menyimpulkan sendiri kalian pakainya yang mana. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 nomor 24 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini juga hampir sama dengan Depsos yang atas, tapi yang ini mungkin lebih lengkap ya. Ada dampak psikologisnya, kemudian ini di sini lebih dijelaskan lagi, mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, itu lebih tegas lagi. Berarti dampaknya langsung terhadap manusia. Itu baru disebut bencana, gitu ya. Oke, yang ketiga ini dari Ken tahun 1994. Bencana adalah suatu gangguan serius dari fungsi-fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian-kerugian material dan manusia yang luas, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang terlanda bencana untuk bisa mengatasi dengan hanya menggunakan sumber dayanya sendiri. Nah, kalau menurut Ken ini lebih smooth lagi, dalam artian lebih smooth itu dia terkhusus ke manusia ya. Jadi ketika memang kejadian atau fenomena alamnya itu berdampak langsung kepada manusia, dalam hal ini kerugiannya gitu ya, itu kalau menurut Ken masuk ke bencana. Berarti kalau tidak berdampak ke manusia, di sini Ken secara tidak langsung menegaskan bahwa memang itu bukan bencana. Itu menurut Ken tahun 94. Ya. Dan bahkan di sini Ken menegaskannya tuh seperti ini. Ketika masyarakat di sebuah tempat itu mampu mengatasi kejadian atau fenomena alam yang dianggap bencananya, itu bukan bencana berarti. Misalnya gimana? Misalnya ketika masyarakatnya sudah maju, terus menemukan sebuah lereng, ada longsoran-longsoran kecil, kemudian ditaf, ya, ditaf itu berarti dikasih bronjong misalnya, atau dicor dan segala macam. Kalau menurut Ken, ketika manusia tersebut mampu untuk menghadapinya atau mengelolanya dengan baik, nah itu berarti bukan disebut bencana. Terkecuali memang kemampuan manusianya terbatas dan tidak mampu melawannya, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa, gitu ya, kejadiannya. Nah itu baru disebut bencana. Oke. Mungkin pengertian menurut Ken itu ke arah sana. Ya, nanti silakan kalian baca lagi, kemudian cerna lagi pendapat kalian seperti apa. Ya, nah, ini contoh kasus kejadian tsunami ya, yang ada di Aceh. Nah, ada orang Aceh di kelas ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Saya dulu pengalaman punya teman kuliah, itu orang Aceh langsung ya. Jadi ketika mendapat mata kuliah ini tuh, ya excited gitu. Maksud excited itu kami yang orang luar Aceh bisa sharing langsung dengan beliau bagaimana pengalaman beliau dalam menghadapi bencana yang super dahsyat ya. Kalau kata orang-orang modern sih ini salah satu bencana terdahsyat yang pernah terjadi di manusia modern ya. Dan beliau memang
namanya itu Muhammad Furqon ya, Muhammad Furqon, dan beliau sekarang dosen di Unsiah di Aceh sana, di geografi juga, teman waktu S2 saya. Jadi beliau bercerita memang mengalaminya secara langsung gitu. Jadi pada saat waktu itu di Aceh itu rumahnya tuh rata dengan tanah. Bahkan keluarga dia yang tersisa itu hanya mungkin tinggal 1/3 dari total keluarga. Kalau misalnya keluarga besarnya ada 20 orang, yang tersisa itu mungkin waktu itu tinggal 5 atau 6 orang. Dan rata-rata seluruh keluarga seperti itu yang ada di sana. Bahkan ada yang hilang semuanya gitu. Satu generasi, satu keluarga. Itu memang sangat mengerikan ya, saya lihat. Dan bahkan di beberapa lokasi di Aceh itu ketinggian tsunami-nya ada yang menyebutkan bisa di atas 40 meter. Di atas 40 meter itu kalau kita lihat tinggi pohon kelapa normal yang ada di Tasik sekitar 10-15 meter gitu ya. Itu berarti 3 kali pohon kelapa. Tinggi tsunami yang mungkin tertinggi yang ada di Aceh. Itu di daerah Lok Semawe katanya, kalau menurut data ya yang pernah saya lihat. 3 kali pohon kelapa itu datang secara langsung menghempas daratan gitu ya, alhasil rumah, bangunan, dan apapun budaya manusia yang ada di sana itu hilang. Tapi di beberapa tempat ada keajaiban ya, beberapa masjid seakan-akan tidak tersentuh air gitu ya. Nah mungkin ini menjadi sebuah mukjizat juga atau ada faktor alam yang mempengaruhinya, saya juga tidak tahu. Itu harus diadakan penelitian juga, yang jelas itu sangat menarik. Itu kejadian Aceh, mayat di mana-mana, bahkan sampai beberapa minggu setelah kejadian masih banyak mayat bergelimpangan karena memang sangat sedikit manusia yang bisa mengevakuasinya, dan itu sangat mengerikan katanya. Ini apa coba? Kalau gambar ini apa? Yang terlintas di benak kalian ini apa? Di gambar yang kedua ini. Halo? Ada yang tahu? Tanah ambles, Pak. Tanah amblas, setia, ya boleh. Apalagi? Kita tampung dulu ya. Ada lagi? Ya laki-laki, ada yang tahu gak ini apa? Ayo Pak Dila, kayak mikir apa itu? Pernah lihat gak? Sependapat mungkin Pak Mas Septia. Apa? Tanah amblas? Iya Pak. Oke. Yang lain. Mimi, mana Mimi? Ya, Pak. Mimi itu kira-kira apa menurut kamu? Menurut saya sepertinya tanah amblas, Pak. Tanah amblas, berarti sama ya. Oke. Laki-laki. Aufar. Aufar itu kira-kira apa Aufar? Mana Aufar? Oh, Aufarnya tidak jawab. Lutfi. Lutfi? Lutfi juga nggak ada. Joni. Mana Joni? Hadir Pak. Hadir. Joni itu apa menurut kamu? Kawah meteor mungkin Pak. Kawah meteor. Oke. Sudah saya tampung ya. Ada 4 jawaban dan 3 menjawab itu adalah tanah amblas. 1 menjawab itu adalah kawah meteor. Yang betul itu adalah kawah meteor. Betul. Menurut Joni ya. Berarti rekan-rekan yang lain jarang ya melihat gambar seperti ini. Ini salah satu kawah meteor yang ada di Arizona. Arizona itu salah satu negara bagian ya di Amerika Serikat sana. Dan diameternya bisa 1 kilometer lebih diameternya. Dan diperkirakan ketika meteor itu jatuh ke bumi, ya menumbuk bumi gitu ya,
Ya hasil menghasilkan kawah seperti ini. Tapi kan jarang terjadi. Rata-rata meteor yang masuk ke bumi itu mereka sudah hancur pada saat memasuki atmosfer. Kalau misalnya dia bisa masuk ke atmosfer bumi dan bahkan menumbuk ke bumi, ya berarti itu meteornya sangat kuat. Bahannya sangat padat dan bentuknya sangat besar berarti. Kalau meteor-meteor kecil itu sudah hilang di atmosfer semuanya. Ya. Nah, ini kejadian ini diperkirakan sebelum adanya manusia. Dan kalau ketika memang ada manusia sudah ada waktu itu gitu ya. Ya minimal sekitar radius 10 sampai 20 km itu bakalan mati yang ada di sana. Bahkan ketika meteornya menumbuk ke laut, nah itu menghasilkan tsunami juga selain gempa bumi gitu ya. Dan ledakan gitu ya. Jadi silahkan ditambah lagi pengetahuan rekan-rekan mengenai bencana-bencana yang memang tidak familiar, tapi memang ada di belahan bumi lainnya seperti tumbukan meteor ini. Oke. Terus kalau ini udah jelas ini gunung api ya. Ini terjadi di mana ya? Ini lupa saya antara Hawaii atau anak Krakatau ya. Yang jelas gunung-gunung api yang memang berada di pinggir laut dan memang sangat aktif gitu ya. Terlihat di sini seperti ini. Dan memang sangat mengerikan kalau ketika melihat magma atau lahar ya yang sudah keluar melahar atau lava. Itu kenapa sangat mengerikan karena dari jauh itu terlihat indah sebetulnya. Kalau cahayanya pas gitu ya. Tapi ketika dekat itu suhunya bisa ribuan derajat Celcius. Ketika kalian menceburkan diri ke sana, kalian dalam hitungan detik itu akan hilang. Lebur. Kayak besi. Tahu besi? Besi dipanasin akan lebur seperti itu. Manusia apalagi? Benda tidak padat gitu ya. Ketika masuk ke sana, kalau kalian dalam tanda kutip mau bunuh diri cepat gitu ya, nyebur aja ke lahar gitu. Itu mungkin hitungan detik juga akan hilang kalian gitu ya. Oke. Dan ya sangat mengerikan. Jangan laharnya gitu ya, si wedus gembelnya aja atau awan panasnya aja itu bisa ratusan derajat Celcius, bisa membakar apapun yang terlewatinya, apalagi lavanya atau laharnya. Itu bisa sangat-sangat panas ya. Makanya ini sangat mengerikan bencana gunung api. Terakhir kan di Semeru ya yang kita tahu di beberapa minggu kemarin itu merenggut kurang lebih 40 orang. Oke. Itu terkait definisi bencana dan definisi geografi. Nanti kita akan sambungkan hubungannya antara geografi dan bencana seperti apa. Tapi sebelum disambungkan, saya akan membahas dulu terkait jenis-jenis bencana. Biar kalian nanti tahu, oh ini bencana ini, oh ini bencana ini, masuknya kategorinya ini. Gitu ya. Jadi ini sangat penting juga dipelajari dalam geografi kebencanaan. Ini jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut undang-undang ini, bencana dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama ada yang disebabkan oleh alam atau kita sebut dengan bencana alam. Yang kedua ada yang disebabkan oleh non-alam atau bencana non-alam. Dan yang ketiga disebabkan oleh manusia atau bencana sosial atau social disaster. Itu berarti kalau non-alam dibedakan juga ya. Manusia itu bukan non-alam. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 24. Tapi kalau secara apa ya disebutnya? Kalau secara umum rata-rata orang-orang memasukkan bencana manusia itu adalah masuk ke bencana non-alam. Tapi kalau kita lihat menurut undang-undang di sini, bencana non-alam itu dia berbeda dengan bencana manusia. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama bencana alam atau yang disebabkan oleh alam. Itu contohnya sangat familiar ya di telinga kita. Ada gempa bumi, ada letusan gunung api, ada tsunami, ada banjir, ada kekeringan, ada tanah longsor, ada kebakaran hutan, kemudian angin topan.
dan lain-lain. Ini yang familiar di Indonesia ya tentunya. Kalau di luar negeri mungkin ada bencana gelombang panas, ya kan? Ada bencana gelombang dingin ketika musim dingin, ada badai, typhoon, topan gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau yang di Indonesia memang yang banyaknya yang ini. Gitu. Oke, jadi kalau orang geografi seperti kita, seperti nama letusan gunung api ya letusan gunung api, bukan letusan gunung Merapi gitu ya. Itu beda lagi. Kalau Merapi itu nama gunung, tapi kalau klasifikasi gunungnya ada gunung api, ada gunung mati. Gitu ya. Kedua, ada yang disebabkan oleh non alam. Nah, kalau non alam ini itu ada yang disebut epidemik. Epidemik itu penyakit-penyakit atau virus-virus seperti sekarang ada pandemik ya, corona itu maksudnya pandemik, ada pandemik, epidemik dan lain sebagainya. Itu klasifikasi persebaran virus yang silakan kalian cari sendiri seperti apa perbedaannya. Kemudian yang keduanya gagal teknologi. Gagal teknologi itu dalam artian contohnya beginilah. Ketika kalian melakukan sebuah apa ya, pembangunan gedung aja ya. Ketika kalian melakukan sebuah pembangunan gedung, kemudian kren, tahu kren nggak? Alat pengangkut barang gitu ya, yang memindahkan dari bawah ke atas yang bentuknya kayak jangka itu, patah misalnya. Si krennya patah, kemudian si krennya itu menimpa gedung dan gedungnya runtuh. Misalnya seperti itu ya. Atau pernah terjadi dulu di Saudi Arabia, di Masjidil Haram tahun 2015, itu kan sedang pembangunan juga, itu krennya itu patah karena ada hujan angin kalau nggak salah waktu itu, dan krennya itu menimpa manusia, alhasil banyak manusia yang meninggal di sana. Nah itu masuknya ke gagal teknologi. Bencana non alam klasifikasinya gagal teknologi. Paham nggak maksud saya? Ada yang bertanya dulu nggak sampai sini? Ada gagal teknologi, kemudian yang selanjutnya ada gagal modernisasi. Ya gagal modernisasi ya banyak contohnya. Misalnya apa ya? Gagal modernisasi. Pernah lihat gak orang terluka ataupun bahkan meninggal ketika naik lift? Naik lift yang tangga itu loh, eskalator. Banyak ya yang terjepit dan lain sebagainya. Itu bisa masuk juga ke gagal modernisasi. Ataupun gagal teknologi juga kayaknya juga masuk gitu ya. Silakan kalian klasifikasikan sendiri. Itu kan dampaknya buat manusia secara langsung. Tapi kejadian bencananya itu non alam. Kalau wabah penyakit ya seperti sekarang, COVID misalnya, atau dulu kolera, atau mungkin DBD, ya kan, HIV, AIDS, dan lain sebagainya, itu masuknya ke wabah penyakit. Oke. Nanti kita akan bahas dulu ya semuanya, nanti kalian bertanya. Kemudian yang selanjutnya yang disebabkan oleh manusia, yang ketiga itu bencana sosial. Nah, kalau yang disebabkan oleh manusia itu lebih cenderung ke konflik sosial. Dibedakannya seperti itu. Kalau non alam, penyebabnya bisa manusia kan. Tapi memang bukan manusia ke manusia langsung. Tapi kalau misalnya yang disebabkan oleh manusia, itu lebih ke konflik manusia ke manusianya langsung. Contoh, kejadian di Gaza misalnya, Palestina dan Israel. Itu kan perang terus-menerus, konflik sosial masuknya ya, atau peperangan malahan. Itu dia masuknya ke bencana sosial. Oke. Kemudian teroris misalnya, atau KKB Papua, meneror orang lokal, membunuh orang lokal dan lain sebagainya. Itu dia masuknya ke bencana sosial. Antara manusia ke manusia secara langsung. Itu disebutnya bencana manusia, bencana sosial. Oke. Dari ketiga jenis bencana ini, ada yang tanyakan dulu nggak? Kira-kira apa? Sebelum saya lanjutkan. Soalnya ada yang masih bingung, atau ada yang gimana terkait klasifikasi atau jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Silakan.
Adi, ada yang tanyakan? Orang Salawu ya kumaha Adi? Masih menyimak? Berarti udah paham? Oke. Yang lain? Karen, ada yang tanyakan? Tidak, Bapak. Tidak. Bisa membedakan ketiga jenis bencana ini? Bisa. Bisa. Oke. Yang lain? Sasti? Sasti hadir? Hadir, Papa. Ya, Sasti bisa membedakan ketiga bencana ini? Ya, bisa, Pak. Bapak mohon maaf, Bapak mohon maaf lagi off cam. Ini soalnya Pak lagi beres-beres. Di mana? Beres-beres di mana? Beres-beres posko, Pak. Mau pindah? Mau pulang? Ya, mau pulang, Pak. Mau pulang ke rumah. Oh, atuh. Sebutkan bencana non alam, Sasti, satu aja. Tapi yang belum saya sebutkan ya. Yang belum saya contohkan. Ini, Pak, COVID. COVID, kan udah, COVID sudah saya sebut. Yo. Bingung? Contoh yang lainnya bingung ya. Kalian jangan terpatok hanya ke materi ini. Silakan kalian cari contoh-contoh yang lain yang memang masuk kategorinya ke dalam tiga ini. Oke, saya tanya aja gini lah, yang gampang. Misalnya rekan-rekan kan di sini tahu Freeport ya, Freeport di Papua sana, di timur. Itu kan terowongan-terowongan bentuknya ke dalam bumi gitu ya, ke dalam tanah. Nah, ketika ada longsoran terowongan pertambangan seperti di Freeport gitu ya, itu masuknya ke bencana apa? Misalnya ada yang runtuh tuh terowongannya, kemudian menewaskan beberapa orang pekerja yang ada di sana. Ayo, ada yang bisa jawab? Aufar, ini udah panggilan kedua Aufar, belum nyaut-nyaut dari tadi. Ya Pak, hadir. Ya Aufar, itu apa? Kira-kira kalau yang seperti itu? Aufar? Iya Pak. Apa? Bencana apa? Contoh yang barusan saya sebutkan. COVID bukan Pak? COVID gimana? Kamu lagi di mana? Mohon maaf Pak, ini lagi ada kayak persiapan buat pembubaran KKN. Mau pulang. Dengerin dulu coba, dengerin dulu. Saya ingin bertanya ke kamu, misalnya di Freeport, di Papua sana, itu kan bentuk pertambangannya kan terowongan-terowongan, selain yang terbuka gitu ya. Nah, ketika terowongan tersebut runtuh, kemudian menimpa orang atau pekerja dan menewaskan beberapa yang ada di sana, nah itu masuknya ke jenis bencana apa? Kalau seperti itu. Jenis bencana non alam Pak. Non alam. Terus masuknya apa? Non alamnya. Gagal teknologi bukan Pak? Gagal teknologi. Ya, boleh. Kenapa? Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Soalnya kan di sana tuh ada pembangunan terowongan. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan kalkulasi, jadi ada runtuh gitu Pak. Terus menewaskan orang yang tertimpanya. Oke. Berarti memang harus investigasi dulu ya. Antara gagal teknologi atau memang karena faktor alam. Faktor alam di sini misalnya ada gempa bumi, kemudian menyebabkan terowongan itu runtuh misalnya. Itu kita harus investigasi dulu. Kalau misalnya ada
karena gempa bumi sebagai faktor utamanya, berarti itu masuknya bencananya ke bencana alam. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor lain selain hanya kegagalan teknologi salah kalkulasi gitu ya, berarti itu masuknya ke bencana non alam. Jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung, harus melalui kajian-kajian terlebih dahulu sehingga kesimpulannya akan didapat secara bulat, secara utuh, secara komprehensif gitu ya. Oke, cukup ini? Ada yang tanyakan dulu? Kita lanjutkan ya. Nah, kita lebih spesifik nih ke jenis-jenis bencana secara rinci. Di sini ada yang disebut bencana geologi. Kalau bencana geologi itu bentuknya bisa gempa bumi. Karena kan gempa bumi disebabkan oleh bisa pertemuan lempeng gitu ya. Bisa pergeserannya dan segala macam. Kemudian tsunami, longsor, dan gerakan tanah. Itu disebutnya bencana geologi. Oke. Atau bencana yang disebabkan oleh faktor penyusun batuan lah istilahnya yang ada di sebuah lokasi di sana. Bisa jadi lempeng, bisa jadi jenis batuannya dan segala macam. Itu disebutnya bencana geologi. Contoh yang di sebelah kanan itu kejadian di mana? Ini bencana apa sih sebelah kanan? Jepang, Pak. Tsunami. Tsunami ya. Tsunami di Jepang. Betul. Jepang. Ini salah satu bencana yang terjadi di Jepang beberapa saat yang lalu, kalau tidak salah 2016-an ya, kalau nggak salah ya. Dan cukup viral, kenapa? Karena airnya itu ternyata melebihi tembok yang mereka buat. Jadi ini tuh temboknya tuh tingginya hampir 10 meter lebih ya, dan ternyata itu bisa dilewati oleh airnya. Kalau misalnya tidak ada tembok, itu airnya tuh akan langsung masuk ke pemukiman manusia pada saat itu. Ini segini tuh udah ada tembok gitu. Jadi di Jepang tuh dia temboknya ada yang secara paten dalam artian mengelilingi sebuah pantai gitu ya, setinggi 6-10 meter. Dan ada tembok yang naik turun otomatis. Ketika peringatan tsunami muncul, ada temboknya yang dia muncul sendiri ke atas. Gitu ya, sampai 10 meter, nutup. Jadi ketika kondisi normal itu dia sejajar dengan pantai temboknya. Ada yang seperti itu dan ada juga yang memang paten mengelilingi pantai. Ini teknologi di Jepang. Dan ternyata ya sepintar-pintar apapun manusia, kadang-kadang ya Tuhan berkehendak lain ya. Di Jepang sendiri walaupun memang sudah teknologinya bagus, peringatan bencananya sudah sangat canggih dan bahkan yang terbaik di dunia ya. Tapi tetap saja unpredictable dalam artian si volume airnya melebihi tinggi si tembok tersebut. Ya, itu mah kuasa Tuhan, mau apa lagi ya. Itu salah satu contoh bencana geologi. Kedua, bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi di sini contohnya ada banjir, ada topan, ada banjir bandang, ada kekeringan. Ini salah satu contoh topan atau tornado. Dan di Indonesia itu sangat jarang sebetulnya. Walaupun ada mungkin skalanya kecil. Berbeda yang terjadi di luar negeri sana. Kalau kalian lihat film-film Hollywood ya, itu banyak ya yang merekam kejadian-kejadian seperti ini. Angin berputar gitu ya dari bawah sampai ke atas. Dan kalau ketika kalian masuk ke pusaran tersebut, jangankan orang, mobil bus pun dia bisa terlempar jauh. Dan di Indonesia itu sangat jarang karena tropis. Nah, nanti kita akan bahas terkait hal tersebut. Kenapa di Indonesia tidak ada tornado, guys? Ya, yaitu sama halnya mungkin dengan kenapa di Indonesia tidak ada salju misalnya. Nanti akan sedikit beririsan ke sana lah, gitu ya. Nanti kita akan bahas secara detailnya di pertemuan-pertemuan ke depan. Itu masuknya ke bencana hidrometeorologi atau air dan cuaca lah, dan cuaca iklim dan lain sebagainya. Itu bencana tersebut masuk penyebabnya. Kemudian yang ketiga ada bencana biologi. Bencana biologi itu ada epidemi, penyakit tanaman dan hewan dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri kan sekarang sedang banyak kejadian-kejadian seperti pandemi virus COVID-19. Dulu mah ada apa namanya? Flu burung gitu ya. HIV dan lain sebagainya.
Dan itu memang masuknya ke bencana biologi atau virus. Ya. Dan dia banyak spekulasi sih sebetulnya tentang bencana biologi ini, karena ada yang bilang bahwa bencana biologi merupakan senjata biologi yang dikeluarkan oleh beberapa pihak untuk memusnahkan beberapa orang misalnya. Itu mah kalau kalian penganut teori-teori konspirasi ya nyambung kalau kalian mau bahas tentang bencana biologi gitu ya. Tapi saya tidak akan mengarahkan ke sana. Silakanlah, itu mah terserah masing-masing pikirannya saja. Tapi memang banyak yang berpendapat seperti itu. Katanya Cina sengaja membocorkan instalasi virus untuk COVID ininya biar dia bisa jualan apa disebutnya vaksin. Jadi strategi dagang saja. Ada yang bilang seperti itu. Karena kalau tidak ada virus kan nggak bisa dagang, nggak bisa dagang vaksin dan lain sebagainya lah. Banyak konspirasi seperti itu. Saya tidak mengarahkan ke sana, tapi itu biar kalian tahu saja. Terkait benar salah, wallahu alam ya. Itu hanya selentingan saja. Kemudian yang keempat ada bencana teknologi, misalnya kecelakaan transportasi dan industri. Nah ini foto yang diambil di Bandara Ngurah Rai ya, Bali. Jadi waktu itu tahun berapa saya lupa, pernah terjadi pesawat itu gagal landing ya di Bandara Ngurah Rai dan dia tercebur ke air. Karena kan Bandara Ngurah Rai itu benar-benar di pinggir laut gitu. Jadi ketika memang terjadi kecelakaan, ya kebanyakannya pesawatnya memang masuk ke laut seperti ini. Dan ini masuknya ke bencana teknologi. Misalnya ada gagal terbuka si ban pesawatnya, atau ada yang gagal mengerem dan lain sebagainya. Itu masuk ke bencana teknologi ya. Berarti ada malfungsi dalam teknologi yang dipakai dan itu menyebabkan banyak korban jiwa. Oke. Tapi kalau di kejadian ini tidak semuanya meninggal, mungkin hanya beberapa puluh orang dari 80 orang yang meninggal. Oke, beberapa puluh dari total 80. Kemudian ada yang disebut bencana lingkungan. Di sini ada kebakaran hutan, penggundulan hutan. Nah, ini sangat mengerikan juga. Ini terjadi di Kalimantan dan beberapa hutan tropis yang ada di daerah Indonesia ya. Deforestasi seperti ini memang sangat mengerikan. Di satu sisi itu sangat menguntungkan bagi para pengusaha, ya. Di sisi lain itu sangat-sangat merugikan bagi lingkungan. Ketika sudah seperti ini, ya mau gimana lagi? Air tanah akan menyusut, suhu akan naik, dan lain sebagainya. Dampaknya mengerikan. Bahkan banjir atau banjir bandang bakalan sering terjadi nanti. Ini harus segera diminimalisir ya. Kemudian yang terakhir ada bencana sosial. Nah ini di sini ada konflik dan terorisme. Ya mungkin contohnya kalau kita bisa konflik sosial itu misalnya demonstrasi yang berujung dengan kekerasan, ya kan, atau terorisme bom, terorisme KKB, kelompok bersenjata di Papua misalnya. Kalau dulu ada GAM di Aceh, kalau yang di Sulawesinya ada apa? Kelompok bersenjata apa saya lupa. Dan di banyak-banyak daerah memang sangat rawan. Ya. Nah, ini jenis-jenis bencana. Ada yang tanyakan sampai sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa? Saya Adipa ingin bertanya mengenai mohon maaf Pak berisik. Oh. Ya, ini saya ingin bertanya mengenai pencairan tanah atau likuifaksi tanah, Pak. Bagaimana ya Pak prosesnya? Apakah gempa itu menjadi faktor utama seperti yang ada di Palu, Pak? Terjadi likuifaksi tanah. Saya bisa menangkap ya. Likuifaksi itu memang baru terkenal kemarin-kemarin ya di Indonesia setelah kejadian Palu. Tapi memang banyak kejadian sebelumnya memang yang menyebabkan banyak kejadian likuifaksi. Kalau di Palu yang pernah saya baca itu likuifaksi itu kan seakan-akan tanahnya itu mencair dan mengalir gitu ya. Dan rumah-rumah dan bangunan ataupun kebudayaan manusia yang ada di atasnya itu ikut terbawa.
teori itu yang saya baca, penyebab likuifaksi bisa dari gempa atau dari runtuhan. Misalnya gini, di atasnya itu kan tanah yang padat ya. Baru rumah, tanah, di bawah tanah itu ada lapisan air. Atau ada airnya. Gampangnya seperti itu. Ketika gempa, si tanah ini kan kadang-kadang bisa runtuh. Retak-retak runtuh, kemudian turun ke lapisan air. Bayang nggak, Adik? Ketika tanah-tanahnya retak di atas, kemudian turun ke lapisan air, ketika airnya memang sangat banyak terdapat di sebuah lokasi itu misalnya, si tanahnya itu kan dia akan basah dan seakan-akan mencair gitu ya. Kemudian akan mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu. Tapi yang mengalirnya tidak seperti air ya, ngagolojor gitu enggak. Tapi seakan-akan pergerakan tanah yang memang tidak terlalu kasat mata, tapi memang bergerak gitu sedikit-sedikit. Dan tanah-tanahnya itu yang awalnya rata menjadi tidak beraturan. Bangunan yang ada di sana pun dari tadinya awalnya berdiri kokoh bahkan bisa jadi rata gitu. Ya ilustrasinya seperti itu. Rumah, tanah, di bawah tanahnya ada lapisan air yang memang cukup banyak. Ketika memang terjadi gempa, si tanah yang tadinya kompak itu dia akan retak kemudian turun ke air gitu ya, yang ada di bawahnya, dan menyebabkan si tanah tersebut terpengaruhi oleh air, bukan mencair istilahnya, terpengaruhi oleh air dan lebih lunak, kemudian dia akan mengalir, bergerak. Ya walaupun bergeraknya tidak secepat air secara langsung gitu ya, tapi merayap sedikit-sedikit dan menyebabkan si rumah-rumah yang ada di atas itu hancur atau bangunan-bangunannya hancur. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau memang karena ada retakan, ada longsoran, ada kekosongan misalnya. Misalnya ginilah yang contoh lain mah. Itu kan kalau di Palu mah kan karena gempa ya, dia retak kemudian dia turun gitu si tanahnya. Kalau yang di beberapa tempat kadang-kadang bisa karena penggunaan atau penyedotan air tanah terlalu banyak. Pernah dengar ya kasusnya? Jadi ketika banyak air tanah yang kita eksploitasi, itu kan menyisakan rongga di bawah tanah ya. Yang awalnya air tanahnya full, kemudian dia misalnya hilang setengahnya, ya otomatis ada rongga tuh di bawah tanah. Ketika di atas pembangunannya sudah sangat banyak, itu kan beban si tanah itu akan semakin berat. Beban tanahnya akan semakin berat, otomatis ketika di bawahnya ada rongga, di satu sisi dia akan runtuh gitu. Kalau misalnya si tanahnya sudah tidak bisa menahan beban. Runtuh, tanahnya masuk ke kubangan air yang ada di bawah tanah tersebut, dan akhirnya tanahnya akan melunak dan bergeser seperti likuifaksi juga. Kasusnya bisa seperti itu juga. Jadi bukan karena runtuhan gempa saja, tapi juga karena mungkin bisa jadi karena faktor eksploitasi tanah yang berlebihan juga sangat bisa. Untuk di daerah-daerah yang memang padat misalnya. Itu. Jadi ada faktor lain ya, selain gempa tentunya. Yang pernah saya baca seperti itu. Tadi? Ya Pak, terima kasih. Nah Pak, untuk wilayah Tasik Selatan, Pak, kan itu berpotensi gempa juga, serta itu mempunyai air tanah yang bisa dikatakan cukup banyak Pak. Jadi apakah selatan itu berpotensi terjadi likuifaksi tanah Pak? Oke. Kalau Tasik Selatan saya lihat karakteristik secara geologinya agak sedikit berbeda ya. Di sana itu banyaknya kars dalam segi batuan, seperti Sodong Hilir itu kan banyak gua-gua ya. Itu berarti banyak kars di sana. Kars itu karakteristiknya di atas permukaan dia kering, di dalam tanahnya dia sangat basah, banyak air. Jadi tergantung manusianya bisa memanfaatkan atau enggak. Nah, kalau di tempat-tempat kars seperti itu lebih kompak sih batuannya, dan mungkin kemungkinan untuk likuifaksinya emang agak jarang, agak kecil lah gitu ya. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang mungkin jenis batuannya lebih lunak. Nah, itu justru yang akan potensinya lebih tinggi daripada tanah-tanah kars yang memang batuannya lebih kompak. Itu aja sih Adi. Tapi memang kalau ingin penelitian secara mendetail itu bisa langsung dilakukan penelitian ke sana langsung. Kan bisa jadi pengukuran nanti di sana.
jenis tanahnya apa, batuannya apa, air tanahnya sedalam apa sih gitu ya. Terus eksploitasinya seperti apa. Jadi nanti kemungkinan untuk longsornya ada enggak atau likuifaksinya ada enggak. Jadi harus detail kalau ingin menyimpulkan secara detail. Itu. Tapi secara umum ya seperti apa yang tadi saya berikan. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Silakan yang lain. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang hubungan geografi dan kebencanaan. Atau mungkin Pak Junedi ingin menambahkan, Pak? Sedikit aja Pak Tio. Ya, mangga, Tadi mangga. tentang likuifaksi, ya, terutama yang di Palu itu. Di sebenarnya Palu itu, Teluk Palu khususnya yang sekarang jadi kota Palu itu sebenarnya terletak pada sesar yang dua sesar di situ, ada sesar Palu dan sesar Koro yang saling mengiri menganan, artinya yang kiri ke kanan, yang Palu gitu, yang itu berbeda arahnya sehingga Teluk Palu itu berisi air, di bawahnya air, betul tadi itu ya. Jadi likuifaksi itu adalah apa? Jadi tadinya batuan padat kemudian menjadi cair gitu ya karena faktor cair. Faktor itu yang paling penting. Dan kenapa gempa menyebabkan likuifaksi? Karena ada ini ya intinya mah. Kalau likuifaksi diibaratkan sebagai tepung di atas air gitu ya. Nah, ketika dia dalam kondisi tenang, tepungnya tidak akan tenggelam. Dia jadi berapa namanya tuh ngambang lah istilahnya ya. Dan nah ketika digoyang maka itu akan teraduk gitu ya. Logikanya seperti itu ya, sehingga terjadi likuifaksi seperti yang di Palu terutama ya, itu yang sangat dahsyat. Tetapi di tempat lain juga ada. Itu jadi ada dua sesar yang saling mengiri menganan, itu ada sesar Koro dan sesar Palu. Ya, dan kota Palu itu sebenarnya tidak layak untuk dihuni. Ini sudah diingatkan oleh para geologi itu, jangan membangun terlalu rapat di situ, malah harus pindah ke atas gitu ya. Jangan semakin ke pinggir pantai. Sebab itu di bawahnya adalah sesar yang berisi air. Jadi bukan padatan. Nah, kemudian sedikit tentang tadi di mana Tasikmalaya Selatan, yang dimaksud itu air itu mungkin di water course-nya mungkin ya, untuk itu water course, bukan di apa namanya, bukan di kasnya. Water course itu seperti halnya Pangandaran. Jadi ada daerah aluvial yang memang terdapat di pantai selatan itu beberapa tempat. Itu beda dengan likuifaksi itu. Ya, banyak airnya karena dia menyimpan cadangan air dari air hujan gitu. Dalam bentuk air tanah, bukan air seperti di Palu itu. Gitu mungkinnya tidak akan terjadi likuifaksi. Ya, sebab air tanah kan mengisi pori-pori batuan yang apa namanya di sana itu kan batuannya adalah batuan aluvial yang masih terlepas, belum padu, belum jadi batuan padat gitu. Seperti yang di Pangandaran, kemudian ke arah barat sampai ke beberapa tempat yang mirip seperti water course itu. Gitu barangkali Pak Tio. Ya. Nuhun mangga lajengkeun di. Atur nuhun Pak Junedi ya. Betul, memang kalau secara fisik Pak Nedi ahlinya ya. Jadi saya tidak terlalu mendalam, dan barusan Pak Nedi sudah menambahkan banyak terkait kejadian likuifaksi dan beberapa kejadian di sekitar Tasik Selatan. Seperti itu ya, Adi ya. Oke, kita lanjutkan. Hatur nuhun Pak Nedi, kemudian dilanjutkan ke terakhir ya, ini hubungan geografi dengan kebencanaan. Nah, di sini kita lihat kalau kita bicara tentang geografi, itu pasti akan berbicara tentang pendekatan geografi. Ini juga kalau kalian nanti ngajar di sekolah, baik di SMA atau di SMP, di SMA lah ya, itu akan mengajarkan terkait ini. Jadi kalau di mata kuliah
pengantar geografinya gak lulus, ya ini agak sulit dipahami memang ya, karena filsafat banget. Ada yang disebut dengan pendekatan keruangan, ada yang disebut pendekatan ekologis, ada yang disebut pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan ini disebut juga sebagai objek formal dalam geografi ya. Kalau pendekatan keruangan, yaitu menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Ya, kalau pendekatan ekologis atau ke lingkungan, yaitu pendekatan yang menekankan hubungan antara makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lain. Dalam hal ini hubungan antara manusia dan lingkungan. Yaitu kalau pendekatan ekologis atau ke lingkungan. Yang terakhir pendekatan kompleks wilayah, yaitu adalah pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan. Jadi perbedaan tiap wilayah itu dianalisis secara geografi menurut pendekatan kompleks wilayah. Misal, seperti ini nih. Ini adalah bencana di Indonesia tahun 2020. Oke, kita lihat. Bencana di Indonesia tahun 2020. Coba, di sini ada gak yang bisa melihat bencana di Indonesia ini menurut pendekatan keruangan seperti apa? Kemudian menurut pendekatan ekologi seperti apa, dan menurut pendekatan kompleks wilayah seperti apa? Yo, yang bisa berpendapat di sini? Jadi di sini kita akan mencoba menggabungkan yang disebut geografi kebencanaan itu apa sih gitu ya. Bedanya dengan keilmuan yang lain itu apa? Bedanya dengan geologi misalnya, geologi kebencanaan itu apa? Ayo. Misal gini lah. Kejadian longsor di Jawa itu dia lebih tinggi dibanding di Sulawesi atau di Kalimantan misalnya. Kita akan coba pakai pendekatan ekologis atau ke lingkungan. Kira-kira seperti apa hasil pendekatannya? Kenapa seperti itu? Kenapa di Jawa lebih banyak longsor dibanding Kalimantan misalnya? Padahal secara wilayah Kalimantan itu lebih luas dari Jawa. Atau bahkan dari Papua lah ya. Kenapa di Papua jarang longsor? Yang di Jawa yang wilayahnya kecil itu sering longsor gitu. Dan bisa jawab? Bingung? Oke. Kita cek ya, kita absen dulu. Saya yang mau jawab. Silpi, ada Silpi Kak? Ada, Pak. Ada. Bisa jawab nggak Silpi? Masih bingung, Pak. Masih. Yang lain masih bingung. Saya kasih contohnya gini lah. Ketika misalnya ada sebuah kejadian bencana di Jawa itu longsornya 100 kali dalam 1 tahun misalnya ya. Kemudian di Papuanya itu dalam 1 tahun yang sama kejadiannya hanya 10 kali. Padahal Papua wilayahnya lebih luas misalnya. Kemudian morfologinya lebih beragam misalnya gitu ya. Kalau kita pakai pendekatan geografi, dalam hal ini pendekatan ekologis atau ke lingkungan, kenapa Jawa bisa lebih banyak kejadian longsornya daripada di Papua? Itu karena ada faktor manusia yang berpengaruh di sana. Contohnya apa? Ketika manusia di Jawa itu kan sangat padat. Beda jauh dengan di Papua. Kepadatannya sangat jauh ya. Karena kan dikenal Pulau Jawa sebagai pulau terpadat. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia katanya. Jadi ketika di Jawa itu banyak penduduknya, alhasil kebutuhan lahannya itu meningkat, dan bahkan terus mendorong ke arah lereng-lereng gunung gitu ya, atau ke morfologi-morfologi yang memang tidak ideal untuk dijadikan pemukiman, untuk dijadikan pertanian dan segala macam, alhasil potensi longsornya akan banyak terjadi di sana karena sudah tidak ada alami lagi.
sudah tidak sewajarnya lagi lingkungan yang seperti itu dijadikan sebagai pemukiman misalnya, ataupun dijadikan sebagai pertanian dan sebagainya. Alhasil apa? Alhasil banyak kejadian longsor gitu. Karena itu lingkungannya sudah tidak alami. Papua itu masyarakatnya jarang. Walaupun morfologinya beragam, tapi karena masyarakatnya jarang dan tidak banyak melakukan eksploitasi di sekitaran daerah-daerah yang memang miring, gitu ya, karena masih banyak daerah yang datarnya, manusia masih banyak memanfaatkan daerah yang datarnya, belum sampai ke daerah yang miring. Alhasil yang longsornya itu bahkan sedikit atau mungkin tidak ada di beberapa tempat. Ya walaupun morfologinya memang lebih curam misalnya gitu ya. Tapi karena memang keadaannya masih alami, ya alhasil potensi longsornya pun rendah. Gitu. Bisa paham nggak sampai situ? Itu menurut pendekatan ekologis antara hubungan manusia dengan lingkungan yang ada di sana. Dan bahkan bisa masuk kompleks wilayah juga ya, karena kita mencoba membandingkan dua tempat yang berbeda di situ. Paham maksud saya? Itu salah satu ciri atau gimana contoh lah pendekatan geografi dalam melihat sebuah bencana gitu. Oh pantes di Jawa mah loba jelmana, narakal jelmana gitu kan, suka penebangan liar dan sebagainya, pantas loba longsor. Nah kan gitu. Jawabannya kan akan seperti itu nanti. Kalau misalnya orang geografi yang melihat bencana. Tapi kalau orang geologi beda lagi melihatnya. Bisa jadi orang geologi mah gini dia melihatnya. Oh pantas di Jawa banyak longsor karena batuannya gini. Di Papua, oh kenapa ya jarang karena batuannya gini. Jenis tanahnya gini. Nah kalau orang geologi itu kesana ngejawabnya. Gitu. Kalau orang geografi ngejawabnya itu pasti menghubungkan antara manusia dan lingkungannya. Baik secara keruangan, ekologis, atau kompleks wilayah. Beda lagi, kalau orang ekonomi misalnya. Orang ekonomi melihat bencana itu lebih melihat kerugian secara finansial kan. Kita lihat contohnya gini. Oh, ketika terjadi bencana di Jakarta misalnya, amit-amit ya terjadi gempa bumi. Itu orang ekonomi itu pasti akan melihatnya seperti ini. Oh, pasti kerugiannya itu di sektor migas seperti apa, di sektor industri seperti apa, di sektor pemerintahan seperti apa, kerugiannya sebanyak ini. Kemudian jika bencana tersebut terjadi di tempat lain yang tidak terlalu padat, misal di Ciamis misalnya, ya, kerugiannya akan seperti ini. Akan jauh lebih banyak kerugian yang ada di Jakarta daripada di Ciamis, walaupun jenis bencananya sama. Itu kan orang-orang ekonomi dalam melihat sebuah bencana. Misalnya. Paham nggak sampai situ? Rekan-rekan. Jadi kacamata yang dipakai oleh setiap orang dalam melihat sebuah bencana itu dia beda-beda. Tergantung keahlian ataupun spesifikasi keilmuan yang dipunyai oleh masing-masing orang tersebut. Dia latar belakangnya apa sih? Oh pantas dia ngomong seperti itu karena latar belakangnya dia A misalnya. Oh pantas dia ngomong seperti itu karena dia latar belakangnya B. Oh pantas dia ngomong kayak gitu karena dia orang geografi misalnya. Paham sampai situ? Rani, paham gak Rani? Insya Allah paham Pak. Jadi memang setiap orang, setiap bidang ilmu itu melihat sebuah kejadian bencana itu berbeda-beda, gitu ya. Makanya di semester kemarin ya Pak Nedi itu ada dari jurusan lain yang mengontrak geografi kebencanaan, MBKM ya, dari kampus lain. Itu padahal jurusannya kalau tidak salah apa ya, manajemen atau apa. Tapi dia pengen tahu loh sudut pandang geografi dalam kebencanaan itu seperti apa. Beda gak dengan keilmuan dia katanya. Kalau nggak salah dari UPN, veteran Jogja ya. Ada waktu itu satu orang. Jadi memang spesifikasinya berbeda dan sudut pandangnya berbeda. Oke, ada yang tanyakan dulu terkait ini tentang geografi melihat sebuah bencana. Pernah dengar banjir bandang nggak?
Pernah ya? Tahu bedanya dengan banjir biasa? Bedanya banjir bandang dengan banjir biasa tahu nggak? Fadilah, tahu nggak? Izin menjawab ya Pak. Ya, bisa. Perbedaan antara banjir bandang dan banjir biasa, mungkin kalau banjir biasa itu lebih apa ya, intensitasnya juga lebih rendah dibanding banjir bandang. Apalagi kan jika banjir bandang itu, jika tidak salah itu dipengaruhi juga oleh adanya letusan gunung api itu, sehingga menyebabkan intensitasnya itu lebih besar karena laharnya lahar itu mencampur sehingga bisa menyapu segala macam yang ada di darat, sehingga itu menyebabkan banjirnya itu lebih besar. Koreksi Pak jika salah. Ya kalau banjir bandang tidak harus selalu tentang lahar ya. Itu karena mungkin Fadilah kemarin lihatnya yang kasus Semeru ya. Lahar hujan disebutnya, bukan lahar dingin. Yaitu salah satu banjir bandang memang. Jadi kalau kita lihat pengertian dari banjir bandang itu adalah turunnya atau masuknya volume air secara bersamaan dalam volume besar. Kalau kita lihat kasus yang di Garut, pernah lihat nggak kasus yang di Garut? Itu kan jadi si Cai itu si Caah, tahu Caah nggak? Yang awalnya nggak ada air atau airnya kecil itu datang sekaligus gede gitu. Dan dia menyapu seluruh wilayah yang ada di sana, yang terlewatinya. Ya, kalau banjir biasa kan seperti contoh di Jakarta, dia airnya itu naik dikit-dikit, naik dikit-dikit, terus menggenang lama gitu ya. Setelah menggenang lama kelamaan dia turun, surut kembali. Itu kan banjir biasa, karakternya memang seperti itu. Tapi kalau banjir bandang, sekalinya datang dia langsung gede, tapi biasanya waktunya tidak lama. Tapi ya daya rusaknya itu lebih luar biasa ya. Bahkan mirip-mirip tsunami mungkin untuk daerah-daerah pinggiran sungai. Jadi akan terbawa. Nah, kalau orang geografi melihat fenomena banjir bandang itu seperti apa sih? Oh, pantas di daerah tersebut mah cocok banjir bandang. Kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Kalau orang geografi melihatnya, oh pantas misalnya di Ciwidey dulu pernah ada banjir bandang. Kenapa? Karena orang Ciwidey itu banyak yang membabat hutan gitu misalnya. Jadi kan ketika orang Ciwidey membabat hutan, banyak nanti tunggul-tunggul kayunya yang tersisa, yang tidak terbawa. Dan ketika hujan, itu dia akan coplok, bahasa Indonesianya apa ya coplok? Copot dari tanah gitu ya. Dan dia akan menumpuk di lembahan, menjadi bendungan alami. Ya kan? Bekas-bekas illegal loggingnya itu dia akan numpuk di lembahan menjadi bendungan alami. Ketika dia ada hujan besar, si air itu seakan-akan terbendung di sana. Dan ketika daya tampung bendungan alaminya itu sudah melampaui batas, dia akan jebol sekaligus dan akan menghantam pemukiman yang ada di bawah. Makanya ketika banjir bandang itu jarang yang polos airnya. Pasti warnanya akan sangat pekat, kemudian membawa material-material kayak sisa-sisa kayu, akar-akar pohon, dan lain sebagainya terbawa ke bawah. Bahkan gelondongan pohon besar pun kadang-kadang terbawa ke bawah. Makanya kenapa itu sangat membunuh gitu ya. Jadi bukan hanya airnya saja yang menyapu, tapi material itunya akan melukai manusia yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi itu sudut pandang secara geografi. Kalau geografi itu dia akan menyambungkan manusia dengan lingkungan yang ada di sana, ya alhasil bencananya seperti itu. Jadi orang geografi itu melihatnya ke sana. Oke, kalau orang geologi mungkin melihatnya beda. Oh ya, pantas di sana banjir bandang karena kemiringannya sekian. Jenis tanahnya ini. Ya kan? Terus kekerasan batuannya ini, jenis batuannya ini. Orang geologi itu melihatnya seperti itu. Ya orang yang lain dengan bidang ilmu yang lain akan melihatnya dengan berbeda juga. Gitu ya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup waktunya juga saya lihat memang habis. Mungkin Pak Haji Mudi ada yang ditambahkan lagi Pak, atau mungkin dikoreksi? Tidak Pak, Tio sudah benar. Hanya istilah banjir biasa itu biasanya dikenal sebagai banjir genangan, itu ya. Oh, iya. Inundation ya. Ditulisnya INNUDATION. Inundation atau banjir genangan. Jadi ada dua
istilah banjir itu yang menyebabkan bencana, dua-duanya juga menyebabkan bencana, yaitu banjir genangan dan banjir bandang. Gitu. Hanya beda kerusakan aja. Kalau banjir bandang itu kerusakannya langsung secara fisik, ya, baik kerusakan bangunan atau bahkan kehilangan nyawa. Tapi biasanya kalau banjir genangan itu dalam kondisi yang lama itu akan mengakibatkan kerusakan secara kimia gitu ya, dia akan melapukan dan juga bisa juga menyebabkan kematian. Biasanya ada yang kecebur, tenggelam, ada juga yang kesetrum, itu kebanyakan yang kesetrum, Pak. Ya, ketika aliran listriknya belum sempat dimatikan, itu kan air juga penghantar listrik yang baik sehingga kesetrum. Itu juga banyak ya di Jakarta itu kasus seperti itu. Gitu aja saya kira. Terima kasih Pak. Ya, Turun Pak Junedi sudah menambahkan. Betul sekali ya Pak. Memang klasifikasinya seperti itu. Bahkan di beberapa tempat seperti Jakarta ataupun di Balai Endah ya di Bandung sering ditemukan ya kesetrum listrik ketika banjir gitu karena mungkin PLN telat untuk mematikan arus listrik. Yaitu mungkin bahaya penyertanya setelah banjir tersebut. Terima kasih Pak Junedi, rekan-rekan mahasiswa juga terima kasih. Silakan di screenshot dulu untuk absensi terakhir ya. Nanti dimasukkan ke WA group. Boleh dibantu sama yang pakai laptop lah. Saya barusan nge-lag pakai screenshot. Karen atau Septia boleh silakan siapa saja. Baik Pak, mau sama Karen nggak? Oh silakan, silakan. Untuk slide yang pertama, 1, 2. Sebentar Pak. Slide selanjutnya 1, 2. Bentar. Oke. Udah ya? Udah Pak. Ya, terima kasih Vera. Jadi materinya bisa kalian unduh di Google Classroom. Silahkan, sudah saya posting. Silahkan kalian pelajari. Kemudian bila mau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan minggu depan ya. Pak Junedi hatur nuhun, rekan-rekan yang lainnya juga terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.